ini. Karena acara sebentar lagi akan dimulai, mohon berkenan Bapak Ibu ketika tidak berbicara agar menonaktifkan audionya demi kelancaran acara pada hari ini. Kami informasikan pula kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang akan kami bagikan dalam chat room nanti. Baik. Sudah ada semua ya Bapak Ibu ya dari Sumatera, ini sepertinya sangat banyak ya. Dari Kalimantan adakah Bapak Ibu? Yang sudah Ada, Bu, daftar di hadir. kita itu ada, ya hadir Bapak, dari mana Pak? Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Wah, Barat, Bu. siap, baik Pak. Terima kasih telah mendaftar Pak. Ada lagi kah dari Kalimantan? Oke, mungkin belum bergabung ya Bapak Ibu ya. Baik, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan yang kami hormati perwakilan tim Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI. Selamat pagi, Pak Muklis mungkin sudah bergabung. Baik. Dan juga perwakilan tim Surveyor Indonesia wilayah Sumatera dan Kalimantan mungkin ada telah bergabung. Dan tentunya pemateri kita hari ini juga ada Mbak Ririn, Mbak Murina Hasibuan. Selamat pagi, Mbak. Pagi Angel, pagi semua Bapak Ibu. Oke, baik. Dan seluruh perwakilan kabupaten di wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ini sudah ramai sekali ya Bapak Ibu ya yang hadir di sini. Dan tidak sabar, kita akan melakukan pendampingan teknis terkait iSIM Regensis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya saat ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara pendampingan teknis iSIM Regensis tahun 2023, meskipun hanya melalui media online atau Zoom saja, tapi setidaknya kita masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Pikisilolo. Bapak Ibu dapat memanggil saya Angel. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandu acara yang kemungkinan berlangsung hingga pukul 10.30 siang nanti. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini kita akan melaksanakan virtual roadshow pendampingan teknis untuk wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Tak henti-hentinya kami menginformasikan dan menekankan iSIM Regensis ini merupakan bagian dari SDGs Action Awards yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN atau Bappenas dan akan dianugerahkan pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Acara ini diselenggarakan oleh Surveyor Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan KPPOD. Baik Bapak Ibu, kegiatan pendampingan teknis ini merupakan serangkaian acara yang khusus ditujukan untuk pemerintah kabupaten seluruh Indonesia dalam persiapan dan info terkait pengisian data sebelum batas akhir pengisian yaitu tanggal 31 Agustus tahun 2023. Baik, pada pendampingan teknis kali ini kita akan membahas tentang, ada 3 Bapak Ibu. Pertama sekilas tentang, kita ingatkan kembali sekilas tentang program iSIM Regensis. Kemudian kedua ada tutorial registrasi dan pengisian data. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi mungkin yang di sini ada yang belum mendaftar dan ada yang sudah mendaftar. Kita akan jelaskan bagaimana sih tutorial registrasi dan bagaimana pengisian data di iSIM Regensis ini. Dan tentunya yang ketiga ada penjelasan teknis pengisian data indikator. Baik Bapak Ibu, perkenankan kami mengingatkan kembali untuk yang belum menggunakan background, virtual background-nya, silakan untuk dapat menyesuaikan. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin nanti teman-teman boleh dibantu untuk screenshot ya. Boleh Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan kamera dulu sebagai tanda kita sudah hadir pada pendampingan teknis pada hari ini. Nah, gitu Bapak Ibu, kan cakep-cakep semuanya. Siap. Boleh Bapak Ibu dari Bapeda. Baik, sekarang sudah bergabung 43 partisipan. Semoga akan bertambah terus ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin bisa difoto.
Baik. Nah, Bapak Ibu, kita akan menggunakan gaya SDGs. Itu biasanya kalau kita di iSIM for Regensis di kota dulu, dan kita perkenalkan juga itu gini ya Bapak Ibu ya, ini melambangkan bulatan SDGs yang warna-warni itu. Jadi Bapak Ibu bisa seperti ini. Oke? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1. Oke, bagus sekali. Siap. Mungkin kita akan segera memasuki acara, tapi sebelum kita mendengarkan pendampingan teknis iSIM for Regensis ini, mari kita lihat dan simak terlebih dahulu introduction atau pengenalan tentang program iSIM for Regensis. Oke, baik Bapak Ibu, begitulah sekilas tentang program iSIM for Regensis. Di acara kali ini kita akan langsung ke pendampingan teknis iSIM for Regensis, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, di sini kita bebas untuk bertanya, jadi nggak usah malu-malu karena kita akan pendampingan teknis Bapak Ibu. Jadi ada yang memiliki kendala, kemudian ada yang mau bertanya-tanya bagaimana proses registrasi ataupun pengisian data, ini boleh sekali di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada yang sungkan, kita bisa langsung bertanya di sini. Baik, selanjutnya akan ada penyampaian materi dan coaching klinik iSIM for Regensis, tentunya akan dibawakan oleh sobat kita, ada Mbak Ririn. Selamat pagi Mbak. Pagi Angel, ketemu lagi di Ketemu sesi lagi kita ya kedua. Mbak ya. Siap. Boleh Mbak, silakan Mbak Ririn langsung saja. Baik, terima kasih Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak Ibu, hari ini saya Ririn Hasibuan kita akan sharing sih Bapak Ibu, lebih condong ke diskusi. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa instruksi saya juga via raise hand atau via chat. Selama saya melakukan presentasi tidak masalah, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Izin Bapak Ibu, saya share screen.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dan sangat banyak jumlahnya. Ada 51 partisipan. Jadi memang proses pendampingan teknis ini tidak hanya sebatas bagaimana kita mengisi data, apa yang harus kita isi, terus gimana penilaiannya, tapi juga sharing terkait pentingnya itu ESG. Kita juga akan mengulas lebih dalam lagi, terus tentang bahwa program ini tidak hanya sebatas rating dan awarding saja. Mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan bagi Bapak Ibu bahwasannya kita juga ada program ke depannya. Jadi kita mulai untuk pendampingan teknik IC for Regensis 2023, di mana program inisiatif ini memang berskema rating dan awarding untuk meningkatkan integrasi kolaborasi multi-stakeholder SDGs di tingkat kabupaten seluruh Indonesia, di mana ini akan menjadi ajang untuk melakukan penilaian dan berharap akselerasi penilaian terhadap SDGs itu akan semakin meningkat. Sebelum kita membahas tentang Apkasi tentang ISIM, kita mungkin sedikit mengulas tentang Apkasi Otonomi Expo. Di hari ini juga hadir dari Bapak Ibu dari Apkasi, bahwasannya ini salah satu pertemuan yang menurut saya sangat luar biasa. Di Expo ini tidak hanya sebatas pertemuan dari beberapa kepala daerah, melakukan rakernas, juga kita bisa bersilaturahmi kemudian berdiskusi dengan beberapa daerah. Kemarin di Apkasi Otonomi Expo di Jakarta, di BSD waktu itu di Tangerang, bahwasanya kita juga dari tim Surveyor Indonesia berkunjung ke booth-booth yang ada di Apkasi Otonomi Expo. Dan di hari pertama itu kita bertemu dengan beberapa kepala daerah juga, saling berdiskusi. Kebetulan kemarin saya lihat di sini ada juga kabupaten. Kemarin kita ketemu dengan Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Poso, kemudian Bupati Manokwari, kemudian beberapa bupati lainnya termasuk ketua dari Apkasi sendiri di Bapak Bupati Darmasraya. Jadi memang selain bertemu dengan beberapa kepala daerah, kita juga bertemu dengan beberapa kepala dinas, salah satunya itu Bapeda. Dan kita berdiskusi tentang pencapaian SDGs, program apa saja, dan sudah sampai tahap mana sih program pencapaian SDGs dimasukkan ke dalam rencana strategis daerah. Jadi memang kita harapkan dengan program-program seperti ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM, terus masyarakat bisa, daerah juga bisa saling berkolaborasi melalui Apkasi Otonomi Expo tersebut. Kita bahas ke agenda ISIM for Regensis, di mana kita sudah pada tahap pengisian data. Hari ini kita melakukan webinar pendampingan teknis, di mana ada tutorial dan pendampingan teknis, dan kita juga mencakup awareness terkait SDGs tersebut. Kita kemarin sudah launching di bulan Juli, sekarang kita akan melakukan pengisian data hingga 31 Agustus. Kita berharap untuk setiap kabupaten itu mendaftarkan kabupatennya itu justru sebelum tanggal 31 itu ditutup. Kenapa? Karena memang proses pengisian data indikator itu butuh waktu yang cukup menyita waktu sekali karena itu ada 150 indikator. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya kenapa itu penting untuk pengisian data, itu harus kita harapkan 100%. Kemudian nanti next kita ada verifikasi untuk program unggulan dan mengunjungi. Jadi verifikasi ini Bapak Ibu sedikit ingin memacu semangat Bapak Ibu di kabupaten. Kalau tadi lihat ada video sekilas balik tentang ISIM for Cities, kita juga memilih kota-kota yang terbaik pengisian data 100% untuk diverifikasi secara offline. Kita online itu untuk semua daerah kita akan verifikasi secara online, penilaiannya sama, tapi ada beberapa daerah yang akan kita kunjungin langsung. Seperti tahun lalu kita mengunjungi 4 kota dari 4 provinsi yang berbeda, dari 4 pulau yang berbeda. Kita mengambil dari 4 pulau berbeda untuk mengambil keterwakilannya, tapi dengan nilai terbaik dari seluruhnya. Jadi kita harapkan ini juga memotivasi Bapak Ibu. Kalau kita bilangnya itu kayak beauty contestnya daerah, kalau kita kunjungin offline itu untuk sharing media, terus itu bisa menunjukkan bahwa memang komitmen SDGs di kota tersebut sangat baik. Kemudian nanti juga ada sharing scoring dan rating yang akan kita lakukan berdasarkan penilaian di indeks ISIM for Cities.
Dan juga nanti ada penilaian program unggulan oleh beberapa panelis. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nanti kita akan awarding di bulan Oktober bersama Bappenas di SDGs Annual Conference 2023. Jadi kita akan bersama Bappenas dengan kategori lain, ada provinsi, kemudian pelaku usaha, dan kategori lainnya kita akan bersama mendapat penghargaan di acara SDGs Annual Conference bersama Bappenas. Untuk saat ini sudah ada izin Bapak Ibu, saya baru buka website. Ternyata tadi Kabupaten Sanggau dari Kalimantan sudah bergabung per hari ini. Jadi jumlahnya ada 71 kabupaten. Dari seluruh yang bergabung pada hari ini, kita harapkan ini akan semakin meningkat. Di sini kita bisa lihat bahwasannya hampir semua pulau di Indonesia itu telah ada keterwakilannya. Namun kita harap lebih meningkat lagi ke depannya. Dari 71 kabupaten ini yang hadir pada hari ini, saya harapkan kita bisa sharing nih hari ini terkait ISIM dan jumlahnya akan semakin bertambah. Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi kabupaten lain bahwasanya ini bisa menjadi ajang kolaborasi kita bersama di antara kabupaten di seluruh Indonesia. Yang sering jadi pertanyaan, apakah ini hanya sebatas kita mengikuti seperti kita mengikuti awarding-awarding pada umumnya, terus kita bisa juara, terus dapat penghargaan. Sekarang kita bahas bersama bahwasanya untuk ISIM for Regencies, ISIM pada umumnya, baik kota maupun kabupaten, ini sebenarnya adalah ajang untuk mengungkapkan data dalam pencapaian SDGs. Karena kita ketahui di Perpres 111 tahun 2022, bahwasanya penyusunan RKPD itu juga harus berbasis SDGs. Penyusunan RAD berbasis SDGs, sehingga ini bisa menjadi rekomendasi dan acuan dalam penyusunan rencana strategis daerah. Di mana ini juga menjadi kapabilitas terhadap standar nasional dan global terhadap daerah berkelanjutan. Selain menjadi wadah untuk pengungkapan data, saling kolaborasi, saling belajar antar kabupaten, dan menjadi apresiasi untuk reputasi berkelanjutan, ini juga menjadi referensi berdaya tarik ESG dan CSR. Selain itu, memang kita ada indeks daya saing daerah nanti untuk referensi pelaku usaha dan investasi daerah. Namun, kenapa kita bilang ini berdaya tarik ESG dan CSR? Izin Bapak Ibu sedikit kita sharing, ESG ini adalah Environmental Social Governance. Itu merupakan penilaian terhadap tanggung jawab suatu perusahaan terhadap nilai lingkungan sosial dan tata kelolanya yang tetap memperhatikan basis lingkungan dan sosial, tidak hanya ekonomi. Sehingga ini juga bisa menjadi daya tarik suatu perusahaan untuk melakukan program. Kemudian itu akan inline dengan CSR atau kalau di BUMN namanya TJSL, Bapak Ibu, tanggung jawab sosial lingkungan, di mana sekarang berdasarkan keputusan Kementerian BUMN tahun 2023, penyusunan TJSL atau kita sering menyebutnya dengan CSR itu harus berbasis pada kearifan lokal dan juga melihat dampak keberlanjutannya dan menuju sustainability development. Salah satunya adalah dengan indikator Sustainability Development Goals. Sehingga Bapak Ibu yang ingin memperoleh pendanaan misalnya, karena kita ketahui bersama bahwa program-program di daerah itu harus didukung dengan multi stakeholder lainnya, salah satunya dengan CSR dan TJSL. Dengan ini kita harapkan dengan program ini bisa menjadi bentuk dukungan terhadap kolaborasi multi pihak, baik dengan pelaku usaha, mitra pembangunan, maupun BUMN di daerahnya masing-masing yang berkaitan dengan kabupaten terdekat. Jadi memang misalnya kita Survei Indonesia itu salah satu BUMN di Indonesia, itu memang kita di BUMN memang diminta untuk membuat rancangan aksi dalam CSR atau TJSL-nya kita itu berbasis SDGs juga. Sehingga Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan sesuatu di daerahnya yang bisa berbasis SDGs ini, sehingga kita bilang bahwasanya penilaian ini juga bisa berdampak untuk pendanaan CSR dan TJSL tersebut. Ini masih launching Bapak Ibu, kita masih proses. Karena kita tahun lalu masih dengan kota ISIM for Cities. Kemarin kalau launching, Bapak Ibu lihat kita ada target sampai 2030, di mana di tahun 2000
22 kita di sitis, 2023 kita di kabupaten, nanti next kita sitis lagi terus kabupaten. Kenapa? Karena memang kita ingin ada daerah area perbaikan, ada akselerasi, ada peningkatan yang dicapai oleh Bapak Ibu. Sehingga tahun lalu kita di sitis, kita melakukan yang namanya upaya program matching antara kebutuhan CSR atau TJSL di BUMN dengan perusahaan dengan kebutuhan daerahnya. Jadi, karena di CSR dan TJSL itu ada namanya perhitungan berbasis dampak. Itu kita ingin menjawab permasalahan di daerah itu sehingga berdampak besar terhadap daerah. Sehingga harapannya ini dapat membuka peluang kerjasama dan akses pendanaan untuk program ISIM tersebut. Jadi, dalam pengembangannya, program ini diharapkan nanti juga untuk tingkat kabupaten akan menjawab seluruh kebutuhan program matching ini ke tingkat kabupaten juga. Jadi kita harapkan Bapak Ibu untuk mengisi mengisi kebutuhan di indikator ISIM for Regensis dan program unggulan tersebut untuk meningkatkan mapping kita terhadap fitur ini nantinya. Jadi memang kita perpanjangan tangan Bapak Ibu, sebagai agent of development pemerintah, kita perpanjangan tangan, kita memberi jalan untuk pemerintahan kota dan kabupaten dapat bergabung dalam program TJSL atau CSR-nya perusahaan. Kemudian ini adalah metodologi indeks ISIM for Regensis. Terdapat 150 indikator di dalamnya. Kita itu menggunakan harmonisasi standar nasional dan internasional, di mana standar nasional dan internasional ini kita harmonisasi sebanyak 150 indikator. Berdasarkan metadata Bappenas juga ada GRI, SDSN, dan CDP. Jadi memang kenapa kita menggunakan harmonisasi, kita juga menyesuaikan dengan tema pembangunan nasional setiap tahunnya. Untuk pencapaian SDGs, tema tahun ini adalah pangan, energi, dan air. Jadi memang metode kita sesuaikan dengan kebutuhan itu agar dinamisnya indikator kita itu bisa membantu daerah dalam menjawab permasalahan dan fokus terhadap rencana strategis daerahnya. Nanti juga kita memang menggunakan assessment data primer karena memang yang mengetahui kondisi daerah masing-masing itu adalah daerah. Dan kalau kita fokus terhadap seperti rating awarding lainnya, indeks lainnya itu pakai data sekunder. Ternyata ada beberapa data itu daerah punya sebenarnya. Dan daerah memiliki data tersebut, namun tidak dipublish atau tidak sesuai sebagai porsinya. Sehingga kita membantu Bapak Ibu untuk memanage data-data tersebut dalam bentuk indikator SDGs. Dan proporsi dari metodologi kita itu seimbang antara ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Sehingga diharapkan keseimbangan ini bisa menjadi dasar bahwasannya SDGs itu tidak tumpang tindih terhadap hanya satu pilar saja. Misalnya hanya condong ke ekonomi atau condong ke lingkungan sekali, tapi tidak Bapak Ibu. Kemudian next-nya kita bisa lihat ada beberapa step alur metodologi dalam ISIM for Regensis. Dalam tahap pertama itu kita menilai indeks ISIM for Regensis dan indeks daya saing daerah. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena indeks daya saing daerah itu dinilai oleh KPPOD secara sekunder. Nanti yang KPPOD yang memberi nilai ke kita menjadi masukan untuk penilaian Bapak Ibu, dan itu hanya sekitar di bawah 10%. Yang menjadi fokus kita, izin Bapak Ibu, adalah indeks ISIM for Regensis yang akan Bapak Ibu isi di platform yang tadi saya sebutkan 150 indikator. Dan itu proses assessment dinilai diisi oleh daerah sendiri. Izin Bapak Ibu itu penilaian lebih dari 50%. Lebih dari setengah penilaian yang akan kita lakukan berdasarkan itu. Dan nanti ini tidak hanya sebatas pentingnya di sana sebatas meningkatkan penilaian, juga nanti report yang akan kita berikan. Nanti di next slide akan saya tunjukkan report seperti apa sih yang akan didapatkan oleh daerah. Kemudian itu step pertama. Di step kedua, nanti itu ada program unggulan dan komitmen leadership. Program unggulan itu izin Bapak Ibu sebagai salah satu nilai yang juga sangat tinggi di sini, tapi masih lebih tinggi indeks sebenarnya. Jadi di sini
Ini akan menjadi dasar program yang akan dipresentasikan oleh kepala daerah Bapak Ibu. Nanti kita akan memilih bisa 15 atau 20 atau malah 10 dari kota terbaik dalam pengisian indeks AS Inforegensis. Jadi saya harap Bapak Ibu fokus sekali dengan pengisian indikator itu Bapak Ibu. Nanti kita akan ambil. Tapi semua Bapak Ibu harus mengirim program unggulan ini karena ini juga termasuk dalam penilaian kita di penilaian akhir. Jadi program unggulan disiapkan, nanti dikirim PPT-nya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian teknisnya. Kemudian di indeksnya juga diisi, dan ingat Bapak Ibu, di dalamnya harus ada inovasi, kolaborasi, dampaknya, keberlanjutannya, dan tidak lupa mencantumkan apakah ini sudah ada anggarannya atau tidak. Kemudian ini sudah berkolaborasi dengan siapa saja gitu. Nanti detailnya akan di slide selanjutnya untuk pengisian data. Kemudian kita akan menilai aspek komitmen leadership dan kebijakan karena memang yang menjadi motor dalam suatu kebijakan di kabupaten itu adalah kepala daerahnya. Sehingga melalui presentasi ini oleh kepala daerah terpilih dapat dinilai oleh juri-juri bagaimana sih komitmen kepala daerah tersebut. Kemudian nanti Bapak Ibu rating maaf jaringan saya tadi terputus. Jadi setelah kita melakukan penilaian STEK itu nanti kita akan memberi rating kepada Bapak Ibu. Di mana rating ini tidak kita seperti rating lainnya mengejas suatu keadaan SDG suatu daerah, misalnya rendah, tinggi, menengah, atau yang menunjukkan bahwasanya ada tingkatan yang benar-benar menunjukkan perbedaan di antar daerah. Tidak Bapak Ibu, kita di sini memberi grade champion ini, kita memberi penghargaan terhadap semua kota. Semua kota itu adalah kabupaten, semua kabupaten ada winner. Jadi kabupaten yang memang masih tahap exciter, pemerintah daerahnya sudah antusias, kemudian ada juga yang memang programnya sudah diimplementasikan dan ada aksi nyatanya, atau mungkin dia sudah menjadi inovator untuk daerah-daerah lainnya. Jadi Bapak Ibu sedikit info, memang ini kita masih tahap awal untuk kabupaten. Seperti kota dulunya, yang dominan untuk Indonesia itu malah justru masih di tahap exciter yang merah yang di bawah. Karena memang ini penilaian awal kita. Kita harapkan justru kabupaten itu tidak mengalami penurunan di tahap selanjutnya, justru mengalami peningkatan. Jadi ini bisa memotivasi Bapak Ibu. Mungkin awalnya nanti di exciter, di 2025 nanti bisa jadi inovator atau malah revolusioner. Kalau untuk kondisi di Cities tahun lalu, dominannya exciter, untuk inovator itu hanya 7 kota Bapak Ibu. Dan kita harapkan, dan sekarang kota sedang program pengembangan, mereka setelah terpacu untuk ya, jangan di exciter aja, mereka akan ke tingkat selanjutnya, atau malah mungkin mereka ingin ke inovator atau revolusioner. Jadi kita harap improvement atau kenaikan ini bisa memotivasi Bapak Ibu setiap kota untuk tetap meningkatkannya. Kemudian nanti kita akan awarding, tadi telah disampaikan, itu untuk 1, 2, 3 terbaik. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena kenapa? Output yang kita berikan dalam AS Inforegensis ini tidak hanya sebatas awarding biasa. Kita akan memberi seluruh peserta yang telah terregistrasi dan mengisi platform kita, mendapat ringkasan laporan atau summary report yang memang menurut pendapat dari kota ini yang sangat penting buat daerah. Dengan summary report ini, daerah bisa melihat nanti kita cantumkan Bapak Ibu berapa persentase pengisiannya. Jadi semakin bagus persentase pengisiannya, misalnya kita cek di sini ada kabupaten yang hadir, misalnya saya ambil dari misalnya nih Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya memiliki pengisian data 100%. Judul program unggulannya misalnya apa, kita buat misalnya stunting, ini. Ratingnya nanti kita masukkan berapa nilai rating, dan kita tunjukkan berapa rating rata-rata kabupaten di seluruh Indonesia. Misalnya nilai drama saya misalnya seperti contoh 75,09 dibandingkan dengan rata-rata. Oh ternyata Dharmasraya atau kabupaten apa lagi nih? Oh ternyata Kabupaten Tapanuli Utara itu lebih bagus dibanding kabupaten lainnya di Indonesia. Kemudian misalnya Sanggau
dapat laporan ini. Berdasarkan hasil ISIM ini, kita akan memberikan spider web. Ini ada benang-benang spider, kita baca bersama, tidak apa-apa, kan kita sharing ya. Jadi benang spider ini menunjukkan variabel-variabel yang menjadi gap analisis kita, apa sih yang harus kita perbaiki dari kota kita gitu. Misalnya saya lihat di daftar hadir, misalnya Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci, kita lihat dari hasilnya, ternyata gapnya itu paling di bawah rata-rata Indonesia, misalnya ada di GOS 6, sanitasi. Oh, ternyata Kerinci itu harus fokus terhadap sanitasi dan air bersih. Jadi ini bisa menjadi masukan Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan program di daerahnya. Kemudian nanti juga ada indeks daya saing daerah, kita masukkan berdasarkan penilaian dari KPPOD. Misalnya nih Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu ternyata indeks daya saingnya bagus nih. Jadi investasi, misalnya ini dilihat oleh investasi, nanti kita masukkan di platform kita, nanti itu berarti daerah yang berinvestasi ke sini bagus nih, bagus indeks daya saingnya misalnya. Kemudian piagam penghargaan ini Bapak Ibu, kalau kata kota yang telah mengikuti ISIM tahun lalu, ini kayak piagam sakti untuk pendanaan CSR-nya mereka. Jadi jika kemarin Bapak Ibu hadir di launching, Bapak Ibu lihat bahwa salah satu kota itu menggunakan di Indonesia itu menggunakan peserta ISIM itu menggunakan laporan ini dan piagam ini untuk menjadi lampiran mereka meminta dana membuat proposal dana CSR. Dan kita perlu apresiasi ada 2 BUMN yang mendukung program mereka dengan dukungan piagam dan ringkasan ini. Karena mereka sudah menunjukkan ke BUMN tersebut, ya memang mereka benar dinilai oleh misalnya dengan laporan ISIM ini, bahwasanya memang mereka butuh sekali untuk menyelesaikan permasalahan di daerahnya, dan itu ada di wilayah operasi BUMN tersebut. Nanti Bapak Ibu semua ada penilaian SDGs per goals, peta interaktifnya, skornya, kemudian grafik setiap goalsnya itu ada di platformnya kita, di platform SDGs Kabupaten seluruh Indonesia. Nanti mungkin itu juga itu biasanya kita tunjukkan untuk beberapa mitra kita di BUMN maupun pelaku usaha. Kemudian di next kita lihat bahwasanya untuk panelis atau juri dalam ISIM for Regencies ini kita mengutamakan pentahelix, di mana semua keterwakilan dari stakeholder atau perwakilan dari semua mewakili komposisi yang ada di SDGs diwakilkan oleh panelis-panelis yang ada di ISIM for Regencies. Kita lihat bahwasanya salah satu juri kita yang menjadi ketua juri kita itu mewakili akademisi Prof. Zuziana. Kemudian nanti ada juga Ibu Vivi Yulaswati. Kalau Bapak Ibu dari Bapeda pasti mungkin mengenal Ibu karena Ibu merupakan salah satu deputi di Bappenas. Itu merupakan kepala sekretariat SDGs nasional juga, akan mewakili pemerintahan. Kemudian tidak lupa yang juga penting adalah SDGs ini bisa dihubungkan dengan komunitas bisnis. Jadi Bu Indah Budiani merupakan Executive Director Indonesian Business, itu menjadi salah satu penulis kita untuk mewakili komunitas bisnis. Kemudian Isa Amelia Nur dari Super Indonesia, kemudian Pak Billy Ambrasar untuk Duta SDGs yang merupakan staf khusus Presiden yang mewakili orang muda. Jadi memang kita memilihnya itu orang muda yang memang benar-benar berprestasi dan fokus terhadap SDGs juga. Kemudian tidak kalah pentingnya dalam penyusunan perencanaan daerah juga bisa dikaitkan dengan SDGs, sehingga kita juga ada keterwakilan dari praktisi perencanaan daerah, yaitu President of Indonesian Association of Urban and Regional Planner oleh Bapak Andi Simarmata. Kemudian nanti juga ada yang mewakili media, Pak Iwan Santosa, karena memang media ini juga berperan penting dalam pentahelixnya, dalam pentahelix SDGs. Kemudian nanti ada panelis pendukung mewakili setiap indeks. Tadi kita menyebutkan ada indeks daya saing daerah oleh KPPOD, mereka nanti akan memberikan kita penilaian indeks daya saing daerah sebagai bahan pertimbangan kita. Itu nanti diwakilkan oleh langsung Direktur Eksekutif KPPOD, Pak Herman N. Suparman.
Kemudian nanti untuk yang indeks Ising for cities, Ising for regencies diwakili oleh saya sendiri, nanti sebagai perwakilan untuk yang indeks yang Bapak Ibu isi di platform tersebut. Jadi saya harap platform itu diisi dengan sebaik mungkin, kalau bisa 100%, yang bisa memacu saya sebagai perwakilan dari tim ISIM itu untuk menunjukkan kota ini, kota Meranti misalnya, atau kota yang telah bergabung Sanggau, atau kota apa nih yang masih banyak yang hadir, atau kota Bangka, Kabupaten Bangka, maaf saya nyebut kota Bangka, Kabupaten Bangka, atau Kutai Timur, atau Tapanuli Selatan, atau Kapuas Hulu, atau Sintang. Nanti ini saya bisa menunjukkan bahwasannya ya memang kota ini bagus misalnya. Jadi saya mohon untuk keterisian datanya tersebut. Kemudian di next nanti ada tutorial registrasi dan pengisian data, mungkin nanti akan diwakilkan oleh saya Angel. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh ke chat setelah pemaparan saya tadi, nanti saya ada pemaparan lagi, atau bisa raise hand nanti setelah pemaparan selesai. Silahkan Angel. Terima kasih Mbak Ririn atas penjelasannya terkait program iSIM for Regencies ini. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial registrasi dan pengisian data, ini kita lihat dari daftar hadir yang sudah hadir di Zoom, dan kita sesuaikan dengan website kita. Ada kabupaten yang belum mendaftar ternyata. Pertama ada Kabupaten Ogan Komering Ilir ya ini ya. Lalu ada Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Batubara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Mentawai. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mendaftar, boleh langsung saja. Jadi nanti mungkin kita akan tuntun ya, nanti saya bersama teman saya Nabila. Mana Nabila? Oke. Halo Bapak Ibu. Ya, nanti kita bareng bersama Nabila. Ini akan memandu Bapak Ibu bagaimana akan registrasi dan mengisi data di website sustainability.ptsi.co.id/regencies. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menyiapkan laptopnya, menyiapkan mungkin bersama OPD yang lain ataupun teman-teman Bapeda yang lain jika langsung ingin tutorial dan langsung untuk registrasi dan mengisi salah satu goals itu bisa langsung bersama kami. Oke, mungkin bisa ditampilkan. Berikut adalah tutorial bagaimana cara melakukan registrasi akun serta pengisian indikator pada platform iSIM for Regencies. Bapak Ibu dapat membuka domain sustainability.ptsi.co.id/regencies pada kolom tab pencarian. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengklik bergabung sebagai peserta dan melanjutkan pengisian registrasi. Isi identitas pendaftar sesuai dengan yang tercantum di platform mulai dari provinsi, kabupaten, nama pendaftar, dan lainnya. Pastikan nomor handphone dan alamat email yang Bapak Ibu masukkan aktif, karena nantinya akan ada email konfirmasi yang terkirim apabila sudah disetujui oleh admin. Bapak Ibu dapat membuat username dan password yang mudah diingat. Setelah selesai, akan ada pop-up yang muncul. Setelah ini, tunggu admin kami untuk menyetujui pengajuan akun yang dibuat. Setelah disetujui, maka Bapak Ibu akan menerima email konfirmasi seperti ini. Bapak Ibu dapat login kembali menggunakan username dan password yang sudah dibuat dan mulai melakukan pengisian profil kabupaten secara lengkap mulai dari tahun berdiri, jumlah populasi, total kepadatan, dan lain sebagainya sampai lengkap terisi semua. Setelah terisi semua, Bapak Ibu dapat menyimpan progres pengisian sampai muncul keterangan sukses mengisi data profil. Untuk melakukan pengisian, klik SDGs Assessment. Selanjutnya, pilih goals yang akan diisi terlebih dahulu. Pada contoh kali ini, kita akan mengisi goal 11 dan pilih indikator yang ingin diisi.
klik tombol update penilaian. Adapun pengisian meliputi hasil observasi dan mengupload dokumen pendukung. Catatan untuk dokumen pendukung yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengupload dokumen yang sekaligus banyak atau dokumen yang tidak sesuai dengan indikator. Pastikan dokumen pendukung yang diunggah hanya berkaitan dengan indikator yang akan diisi. Pada kolom narasi, Bapak Ibu dapat menjelaskan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator. Untuk memudahkan dan menjelaskan lebih detail pada pengisian, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada kolom narasi berupa header, underline, bold, poin-poin, dan lain sebagainya. Sertakan informasi-informasi penting dan keunggulan dari program atau indikator tersebut. Semakin Bapak Ibu mengungkapkan data penunjang, maka akan semakin besar pula nilai yang diperoleh. Kemudian, Bapak Ibu dapat memasukkan link publikasi program, foto, ataupun video sebagai pendukung penjelasan data. Usahakan Bapak Ibu mengisi semua indikator pada tiap goals. Semakin lengkap Bapak Ibu mengungkapkan data dan melengkapi indikator, semakin besar nilai yang diperoleh kabupaten. Jika Bapak Ibu sudah melengkapi indikator dan yakin data yang dimasukkan sudah sesuai, Bapak Ibu dapat mengklik finalize. Perlu diingat bahwa setelah klik finalize, Bapak Ibu tidak dapat mengubah kembali data yang sudah diisi. Setelahnya, Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian ke program unggulan dan perhatikan ketentuan untuk PowerPoint yang akan diunggah. Kemudian, isi kolom yang telah tersedia, termasuk judul dan deskripsi program. Untuk pilihan SDGs ini bisa memilih lebih dari satu goals yang sesuai dengan program unggulan. Selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu mengunggah video dan foto yang berkaitan dengan program unggulan yang dilaksanakan dengan ketentuan video berjenis MP4. Untuk foto, jika lebih dari satu, Bapak Ibu dapat menggunakan format zip agar lebih memudahkan. Ketika semua sudah terisi, klik simpan dan data akan tersimpan. Sekian video tutorial ini. Semangat melakukan pengisian Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, baru saja kita bersama-sama sudah melihat ya video tutorial registrasi platform ISIM for Agencies. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian data yang baik dan benar. Lalu nanti juga ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh Bapak Ibu lakukan ketika melakukan pengisian data. Boleh di next? Ya, di next. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, masalah jaringan. Oke. Nah, itu. Ya, oke. Jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan pengisian data, nanti Bapak Ibu akan disuguhkan dengan 17 goal SDGs, yang dimana masing-masing goals ini terdiri lagi dari beberapa indikator. Dan Bapak Ibu wajib mengisi semua data indikator pada setiap goal SDGs ini. Selain itu, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk mengisi program unggulan kabupatennya masing-masing, karena itu juga dapat mempengaruhi penilaian. Nah, untuk tata cara dan perolehan data setiap indikator SDGs, Bapak Ibu bisa lihat dari buku panduan yang telah kami siapkan, yang telah tim sekretariat ASIM siapkan, yang tertera pada link yang ada di PPT. Mungkin nanti teman-teman sekretariat bakal kirim di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya, untuk tata cara di buku panduan ini, sehingga sebelum melakukan pengisian data, Bapak Ibu wajib membaca buku panduan seperti itu. Selanjutnya, nah masih terkait dokumen pendukung, jadi ketika Bapak Ibu melakukan pengisian data itu wajib menyertakan dokumen pendukung, dan dokumen pendukungnya sendiri diharapkan Bapak Ibu dapat
men-screenshot satu halaman saja, yang dimana satu halaman ini sudah berisi bukti dari data presentasi data indikator yang Bapak Ibu isi pada platform. Ini sudah ada contoh yang benar dan yang salah. Yang sebelah kiri ini yang benar, misalnya satu halaman itu sudah tertera data persentase penduduk kabupaten apa misalnya, sudah terlihat. Jadi sehingga kelihatan gitu kecocokannya dari data Bapak Ibu yang isi sama dokumen pendukung. Nah, untuk yang sebelah kanan ini contoh yang tidak tepat ya Bapak Ibu, yang terdiri dari berbentuk dokumen yang terdiri dari banyak halaman, beratus-ratus halaman, itu tidak boleh seperti ini ya Bapak Ibu, karena nanti akan mempengaruhi proses verifikasi data. Oleh karena itu diharapkan hanya satu halaman saja yang sudah memperlihatkan presentasi data yang Bapak Ibu isi pada platform. Selanjutnya, nah, jika data yang Bapak Ibu peroleh itu diperoleh dari media online, dari publikasi online, diharapkan Bapak Ibu menyertakan tautan atau link berita, link website yang Bapak Ibu peroleh sumber gitu. Nanti akan ada kolom narasi. Nah, di kolom narasi itu Bapak Ibu bisa tulis link websitenya. Setelah itu, untuk dokumen pendukungnya, boleh di-screenshot saja dari halaman website yang Bapak Ibu dapat, yang sudah menjelaskan presentasi data yang Bapak Ibu isi, seperti itu. Jadi sudah terlihat nih kecocokannya dari dokumen pendukung dan data, seperti itu. Selanjutnya, nah, masih terkait dokumen pendukung, untuk dokumen pendukung sendiri di sini harap disertakan cap legitimasi dari lembaga penyedia data, dari dinas-dinas terkait ya Bapak Ibu kan. Jadi dokumen pendukung ini satu halaman yang memperlihatkan presentasi data dan disertakan oleh cap, seperti gambar yang sebelah kanan ini, gambar yang dokumen pendukung yang benar ya Bapak Ibu. Untuk sebelah kiri ini yang kurang tepat, hanya dalam bentuk tabel, lalu ada penjelasan dan presentasi data, namun tidak ada cap legitimasi. Kan ini perlu dipertanyakan apakah data ini valid atau tidak gitu kan. Kalau misalnya ada capnya, itu sudah valid gitu, sudah benar. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu dapat mengisi dokumen pendukung dengan benar. Satu halaman sudah memperlihatkan bukti presentasi datanya langsung dan juga tercap legitimasi dari lembaga atau dinas terkait. Seperti itu. Mungkin begitu terkait pengisian data yang benar dan tepat. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Mbak Angel. Silakan Mbak Angel. Terima kasih Kak Nabila. Baik, untuk Bapak Ibu yang telah menyimak tutorial tadi, ini juga ada beberapa pertanyaan dari kemarin. Berapa sih user yang boleh masuk ke dalam website? Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini kita kan sisa sekitar 22 hari lagi menjelang penutupan pengisian data. Jadi Bapak Ibu 31 Agustus itu bukan hanya batas registrasi, tapi batas pengisian data. Jadi Bapak Ibu tinggal memiliki waktu 22 hari untuk mengisi data tersebut. Nah, bagaimana caranya agar cepat? Jadi kita memperbolehkan maksimal 5 akun setiap kabupaten untuk menginput data. Jadi tidak hanya satu orang yang menginput data, tapi ada sekitar 3-5 orang yang dapat menginput data dari kabupaten. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, nanti kan ada sesi upload atau mengunggah dokumen-dokumen dari setiap kabupaten. Itu saya infokan dan kami infokan dari Sekretariat AISIM bahwa data itu maksimal 150 MB. Jadi jangan sampai lebih dari 150. 150 itu adalah total per indikator ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada dokumen 100 MB, Bapak Ibu mau upload 2 dokumen, berarti 100 dan 50 gitu. Gitu lebih ringkasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bingung tidak bisa mengompres, jadi Bapak Ibu bisa mengompres data itu menjadi bentuk zip. Jadi mungkin nanti bisa cari di Google bagaimana cara menginput zip, atau mungkin bisa menanyakan ke Sekretariat AISIM. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, kita juga mau mengapresiasi yang telah hadir di sini. Ternyata sudah ada yang mendaftar Kabupaten Lebong.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendaftar dari Kabupaten Lebong. Segera untuk isi profil, registrasi, isi profil, kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengisi data, gitu. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada keterisian data dari ada 2 yang sudah lumayan mengisi data sampai hari ini tanggal 9 Agustus itu ada dari Kabupaten Lampung Timur. Kita beri apresiasi terlebih dahulu. Adakah dari Lampung Timur yang hadir? Ada di sini ya, Kabupaten Lampung Timur. Hadir. Hadir dengan Bapak siapa, Pak? Pak Redo Ilahi. Bapak Redo. Bapak mana ininya, Pak? Videonya, Pak? Biar kita bisa kenalan dulu, Pak. Dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Ini keterisian data dari Lampung Timur sudah mencapai 35% ya Bapak ya. Ini Bapak sendiri yang isi atau bersama dengan rekan-rekan Bapeda, Pak? Bersama rekan-rekan juga. Oke, ini akunnya sendiri atau sudah bikin 2-3 akun, Pak? Untuk saat ini masih dua pengguna, 2 user. Oke, boleh ditambah lagi Pak, biar lebih cepat ya Pak ya. Ya, boleh Ibu. ditambah jadi 5 gitu, maksimal Baik, 5. Ibu. Oke, kita tunggu Pak, semoga 31 Agustus sudah 100% ya Bapak ya. Amin, insya Allah Bu, terima kasih Bu. Yuk bisa, siapa tahu bisa nih dikasih penghargaan dari Menteri PPN Bappenas. Oke, ada tanggapan nggak Pak terkait pengisian data atau ada kendala? Mungkin izin Bu ya. Ya boleh. Setelah hingga saat ini itu kan dari 150 kurang lebih 157 kalau saya tidak salah. Indikator itu kan yang diminta capaian untuk tahun 2021 dan 2022. Namun saya sempat melihat di indikator tertentu, saya lupa Bu, ada di goals berapa itu dia hanya 1 kolom Bu, jadi tidak ada tahun 2021 atau 2022. Itu bagaimana Bu ya untuk pengisian? Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bapak bisa untuk kasus seperti itu, Bapak bisa isi di tahun terbaru ya Pak ya. Misalnya itu tertera 2021, Bapak tulis 2022 aja. Mungkin ini penyampaian juga kepada Bapak Ibu, jika ada yang seperti itu, misalnya tahun 2021 dan hanya 1 tahun saja, pakai data terbaru dari Bapak Ibu ya, misalnya 2022, lalu Bapak Ibu bisa upload data tersebut. Nah, mungkin ada lagi Pak? Mungkin ada pertanyaan tambahan Bu. Izin Bu ya, maaf kalau mau motong waktu pemaparan. Nggak apa-apa. Kan kami sedang dalam tahap pengisian matriks KLHS RPJPD tahun 2025 sampai 2045 Bu. Dan di situ berbarengan dengan ada indikator yang terkait dengan indikator yang digunakan di dalam proses ISIM for Regensis ini Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bu ya cara untuk mengupload sumber datanya, karena sumber data yang di dalam pengisian KLHS RPJPD itu bentuknya Excel Bu. Jadi itu kayak inputan dari pihak OPD terkait di kabupaten kami, Kabupaten Lampung Timur, di dalam pengisian itu Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Nabila Pak. Jadi misalnya ada data yang Excel, Bapak boleh print, kemudian minta legitimasi dari OPD terkait. Jadi ada tanda tangan dan cap dari dinas terkait. Itu sudah sah. Gitu ya Pak ya. Sudah bisa Pak? Diterima? Baik Bu. Baik Bu. Oke, semangat Pak. Semangat Ya, Bapak dan Ibu. tim. Oke, baik. Untuk Kabupaten Lebong, sudah mengisi profil kah? Sudah di-accept ya. Bapak Ibu sudah di-accept, jadi Bapak Ibu bisa langsung isi indikator dan isi datanya. Oke, yang kedua ada Darmasraya. Darmasraya ini keterisian data udah 20%. Adakah yang hadir dari Darmasraya?
Sudah ada Pak Ridani dari Bapeda Darmasraya, Pak. Ya, Bagaimana Pak pengisian data 20% sudah berapa orang yang mengisi atau ada tanggapan dan kendala selama pengisian data? izin Bu, terima kasih. Kami kebetulan kemarin juga baru sosialisasi kepada OPD-OPD untuk mengisi permintaan data Bu. Jadi mengenai mungkin karena dia tahun 2021-2022, jadi OPD mungkin masih butuh waktu untuk mencari data-data tersebut. Baik, terima kasih Pak Ridani. Sebaiknya memang kita harus meningkatkan kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang baik dari Kabupaten Darmasraya. Jadi Bapak Ibu bisa contoh jika ingin mendapatkan data yang cepat, kita harus meningkatkan kolaborasi dengan mengumpulkan OPD-OPD terkait. Kemudian data-data ini kan tidak hanya Bapeda yang pegang, tapi ada OPD-OPD yang memegang data tersebut sehingga mereka dapat membantu Bapeda untuk bisa mengisi data pendampingan data di website sustainability.ptsi.co.id. Jadi ini bisa salah satu strategi untuk mendapatkan data lebih cepat. Baik, terima kasih. Mungkin terkait tutorial hanya itu saja, Bapak Ibu. Nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Sepertinya dari Pulau Sumatera dan Kalimantan ini sangat-sangat semangat ya Bapak Ibu ya. Oh, ada bertanya ya. Pak. Oke, boleh Pak. Sebelum kita masuk lagi masih dari Darmasraya, Bu. Siap, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ari. Dengan Bapak Ari, ya. Oke, bagaimana, Pak? Kami ada terkendala dengan tujuan yang ke-16, Bu. Iya, tujuan Pak. 16, ya. Ya, 16. Kendalanya di mana, Pak? 16.3 di kebijakan pendukung SDGs. 16.3, 16.4 sampai 16.5 dan 6. Oke, ini kendalanya di mana, Pak? Oh, ini kan kebijakan ini, Bu. Mau dimulai dari apa namanya istilahnya? Keharusan untuk pemerintah daerah untuk menyusun RAD SDGs, Bu. Ya, RAD SDGs ini sampai sekarang ini baru diharuskan ini pada level provinsi saja, Bu. Yang kabupaten kan belum, Bu. Berarti untuk 16.3 sampai 16.6 ini kan kemungkinan besar kami belum bisa menginput datanya, Bu. Baik, Pak. Mungkin ini ada Mbak Ririn. 16.6 sudah, 16.6 sudah, maaf. 16.3 sampai 16.5. Oke, baik. Ini mungkin info bersama juga ya Bapak Ibu ya, karena ya. RAD itu memang belum diwajibkan di tingkat kota dan kabupaten. Jadi ya. Ada beberapa yang memang kita perlu sampaikan. Mungkin dari Mbak Ririn bisa dijelaskan Mbak terkait RAD ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang RAD itu kita terapkan di tingkat kota juga yang lalu. Itu beberapa daerah mengisinya itu tidak dalam bentuk RAD utuh. Jadi memang kalau Bapak punya RKAP misalnya atau RAD-nya itu telah mengandung SDGs. Jadi memang sudah ada himbauan gitu Pak. Atau pelesai atau kebijakan yang memang menunjukkan bahwasannya itu telah diterapkan dalam RAD-nya misalnya di Darmasraya gitu Pak. Jadi Bapak screenshot saja. Jadi kalau di kota lalu memang kita tahu itu tetap provinsi, namun kita mengharapkan bisa memetakan daerah mana saja dalam RKPD-nya atau RAD-nya telah mencantumkan Sustainability Development Goals gitu Pak. Jadi kalau berkaca dari yang sitis yang lalu itu keterisiannya 100%, semua daerah memilikinya. Maksudnya ada beberapa daerah yang ke 100% dan bisa mengisi itu Pak. Jadi Bapak nanti screenshot aja. Berarti kan sekarang Darmasraya telah misalnya dalam RAD atau RKPD nih Pak. Kan RKPD habis musrembang nih misalnya. Saya kasih masukan nih khusus buat tim Sumatera, Kalimantan dan lainnya, ya kiatnya gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya kita minta polosai atau kebijakan, Bapak Ibu bisa mencantumkan yang memang menyebutkan mendukung, misalnya Bapak screenshot atau ambil PDF-nya yang memang kelihatan polosai itu dia mendukung SDGs tersebut Pak. Kayak itunya. Ya.
Oh, boleh kami screenshot saja halaman RKPD misalnya indikator yang sama dengan yang digunakan pada iSIM. Benar, bisa Pak. Jadi memang halaman. iya Pak, benar. Kalau memang RKPD, jadi ini informasi buat semuanya. Kalau mungkin itu ada di RKPD, misalnya pas kamu Musrembang atau setelah Musrembang itu berlangsung, ada RKPD memang tentang mencakup ada SDGs-nya, boleh Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu screenshot, itu bisa menjadi satu yang menunjukkan bahwa policy atau kebijakan di kabupaten itu telah mengarah ke SDGs begitu. Ya. Bisa bertanya yang lain, Bu? Oh, kami bisa lanjut ke pertanyaan yang lain berarti, Bu ya? Izin Terkait dengan izin Pak Ari, mungkin nanti kita ada diskusi. Oh, Kita gitu. lanjutkan dulu materinya Pak ya. Oke, boleh. Masih ada sedikit lagi materi dari Mbak Ririn. Oke. Terima kasih Pak Ari, nanti akan kita lanjutkan ke diskusi, disimpan dulu pertanyaannya, dan Bapak Ibu tolong disiapkan juga pertanyaannya, jadi jangan sampai terlewat pendampingan teknis ini, karena ini adalah momen yang sangat penting untuk Bapak Ibu bisa bertanya, dan mengacu ke hasil-hasil diskusi yang ada, yang sudah kita bahas pada pendampingan teknis ini. Oke, silakan Mbak Ririn. Ya, makasih Angel. Nanti izin Bapak Ibu siapkan pertanyaan sebanyak mungkin, semakin banyak bertanya, kita semakin semangat karena memang ini saatnya kita bertemu antara tim teknis dengan kabupaten lainnya untuk membahas tentang iSIM ini. Izin Bapak Ibu kita lanjutkan. Ini masih di materi tentang pengisian teknis. Tadi rencana saya mau menjawab tentang policy atau kebijakan itu di sesi ini. Terkait pertanyaan dari Pak Ari tadi. Kita mulai dari goals. Memang ini sebenarnya per goals, tapi ini sebenarnya mewakili contoh-contoh data atau perhitungan yang bisa Bapak Ibu input ke dalam platform iSIM for Regencies. Jadi Bapak Ibu seperti contoh misalnya, ternyata yang kita minta itu adalah persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. Mungkin Bapak Ibu bisa atau proporsi rumah tangga ya, dengan hak milik di goal 1. Bisa mencantumkan mungkin itu udah ada di kabupaten dalam angka misalnya, sudah ada di kabupaten S atau BPS di daerah tersebut. Bapak Ibu bisa screenshot, tapi dimohon sesuai dengan tadi juga Angel atau Nabila mencantumkan, jangan memberi laporannya itu penuh Pak. Karena kita memudahkan kita tidak mencari lagi, dan takutnya kita pikir itu tidak ada, sebenarnya ada. Jadi kita pengennya itu memang keterisiannya itu memang dalam bentuk screenshot atau Bapak bisa scan, misalnya dokumennya masih dalam bentuk hard copy misalnya. Kemudian ternyata kabupaten Bapak Ibu telah membuat perhitungan presentasi sendiri, misalnya ada di data survei ekonomi di Kabupaten Kerinci misalnya. Bisa Bapak Ibu screenshot aja, nunjukin data itu benar, dan yang ingat Bapak Ibu, semua data yang dicantumkan harus ada sumbernya. Karena kita tidak mau itu kita misalnya jaga-jaga nih Bapak Ibu buat template atau buat diagram, grafik, seolah itu udah dihitung tapi sumbernya tidak tahu dari mana. Jadi kita harapkan selain men-screenshot itu juga ada sumbernya. Karena itu kita juga cek Bapak Ibu. Nanti diverifikasi online atau offline nanti memudahkan, terutama di verifikasi online akan memudahkan kita untuk memverifikasi ke Bapak Ibu. Misalnya, Bu, yang ini ada diagramnya, itu pakai dokumen mana ya? Nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan melalui Zoom itu, oh ini dokumennya Ibu. Jadi dimohon untuk menyiapkan sumbernya, jadi Bapak Ibu juga nggak nyari-nyari di mana sih data ini gitu. Atau misalnya ternyata Bapak Ibu udah buat di laporan, misalnya laporan pertanggungjawaban dinas terkait. Ada tuh kita udah buat presentasinya, boleh Bapak Ibu di screenshot, tapi ingat Bapak Ibu dibuat sumbernya. Misalnya ternyata Kabupaten Karo udah buat profilnya, udah buat profil tempat tinggal berdasarkan kepemilikan rumah milik. Oke, boleh Bapak Ibu silahkan di screenshot dan dibuat sumbernya di profil itu, dan nanti kita bisa lihat yang mengeluarkan profil di tempat tinggal kabupaten itu di dinas apa gitu. Nanti kita akan konfirmasi via verifikasi. Kemudian untuk prevalensi stunting mungkin itu ada di datanya berbasis
profil kesehatan kabupaten atau justru di profil kesehatan berbasis di provinsi, kita persilahkan Bapak Ibu mencantumkan walaupun dia ternyata gabung dengan kabupaten lain, itu tidak masalah Bapak Ibu. Misalnya profil prevalensi stunting atau berdasarkan berat badan di provinsi Sumatera Barat misalnya. Bapak tinggal tunjukin aja, nggak apa-apa. Nanti kita akan cari kabupaten Bapak ada di mana. Tapi kita mohon setelah di screenshot mungkin dikasih tanda. Tapi kalau nanti nggak apa-apa, yang penting Bapak menunjukkan sumbernya dari mana dan itu ada nama kabupaten yang bersangkutan. Ternyata tapi bisa juga tidak tertutup kemungkinan nanti kita tunjukkan di beberapa contoh dia itu manual. Ternyata dinas kesehatan kita manual nih Bu, nggak apa-apa buat hitungannya di deskripsi atau narasinya dibuat di narasinya itu. Misalnya jumlah preferensi anak balita sekian dikali atau ditambah dengan jumlah anak balita menderita sangat kurus dibagi gitu. Buat aja di narasinya, terus sumbernya dari mana. Dan tadi juga Nabila sebelumnya atau Angel udah membuat itu harus divalidasi. Divalidasinya misalnya di paraf atau di tantangan ada cap ininya bahwasanya itu benar-benar datanya benar dari dinas terkait. Dan ini juga salah satu contoh tuh ternyata data yang diminta itu ada di buku saku. Nggak apa-apa, masukkan aja screenshot dan nunjuk itu berdasarkan buku saku provinsi kah atau di kabupaten kah, tidak apa Bapak Ibu, yang penting menunjukkan angkanya. Sisanya juga tidak ada, buat perhitungan sendiri tapi dengan melampirkan dokumen pendukung. Misalnya untuk kematian untuk untuk jumlah kematian itu ternyata adanya di website, itu juga nggak masalah Bapak Ibu, masukin aja dari website di screenshot atau itu dia gabungan seluruh provinsi yang mana yang menunjukkan itu di kabupaten Bapak Ibu. Kemudian ini sangat menarik, kenapa saya pengen memaparkan ini, kematian cedera kecelakaan, karena berkaca dari kota yang lalu mereka kebingungan untuk mengisi ini. Jadi ini di tingkat kabupaten kita sudah memberi masukan berdasarkan sitis kemarin. Bapak Ibu bisa minta ke, misalnya nggak punya nih, syukur-syukur punya, alhamdulillah punya, tapi bisa minta ke Polres atau Polsek terkait jumlah kecelakaan lalu lintas. Nanti Bapak Ibu bisa buat di narasi di bawah, tahun sekian jumlah kecelakaan menyebabkan meninggal sekian, yang cedera sekian. Buat aja Bapak Ibu narasinya di bawah, atau minta screenshotan dari Polres atau Polsek setempat. Kalau bisa minta perinannya atau minta parafnya dari kepolisian, itu lebih baik lagi. Jadi memang tidak hanya terbatas dengan OPD di pemerintahan kota, jika juga berkolaborasi dengan aparat daerah, misalnya salah satunya dengan kepolisian. Kemudian ternyata itu ada di kabupaten dalam angka, jumlahnya itu Bapak Ibu bisa screenshot jumlahnya, atau bisa seperti tadi buat narasinya. Kemudian ini contoh tadi yang di slide sebelumnya, ini bisa diparaf Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu buat data kepegawaian pemerintah, ditulis di narasinya, dibuat hitungannya di narasi. Itu kita perbolehkan buat hitungannya, tapi dengan catatan data pendukungnya itu ada parafnya. Misalnya Bapak Ibu buatnya di dokumen Word misalnya atau di PDF, tapi itu divalidasi oleh dinas terkait dengan cap basah. Kemudian ini yang tadi yang selesai, misalnya ada kita minta kebijakan, oke, tunjukin kebijakannya. Mungkin di dalam kebijakan itu ada angka juga, jadi bisa mendukung data Ibu terkait misalnya jumlah PNS ada nih, tapi masuk dalam kebijakan kita ada nih data-datanya terkait berapa jumlah CPNS yang mendapatkan cuti, atau ternyata daerah itu mendukung masyarakatnya untuk tetap mendapatkan cuti melahirkan. Kemudian ini juga contoh yang tadi kita sebutkan, mungkin data yang kita minta itu apalagi di sanitasi nih, kita minta limbah. Bapak Ibu kan bisa menghubungi mitra, misalnya pelaku usaha di sekitar kan mungkin menghitung ya Bapak Ibu. Atau mungkin di perwakilan KLHK atau dinas-dinas terkait, DLHK, Disperimda juga punya tentang limbah. Mungkin limbah yang kita minta itu kan limbah cair industri yang terkelola secara aman. Bapak Ibu tandain aja, kan banyak tuh misalnya dapat tabelnya banyak, ada limbah
ada presentasi tentang volume sampah, dia menyatu tuh jadi satu. Ya Bapak tandain aja di mana angka itu sebenarnya muncul dan itu bisa mendukung perhitungan Bapak Ibu yang dibuat di dalam narasi. Kemudian ini juga contoh mau pakai kata data BPS aja Indonesia bisa, tapi tandain di screenshot tandain mana kota Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan seperti yang tadi Pak Ari dari Darmas Raya, ada upaya efisiensi energi. Kita melakukan validasi ada atau tidak upaya itu bisa melalui kebijakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan apakah ada perda terkait upaya penurunan efisiensi energi. Apakah ada perdanya atau memang Bapak Ibu ternyata itu adanya di pusat Ibu, perda di tingkat provinsi yang ada kebijakan itu, silahkan di screenshot Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya perda itu ada di daerahnya sendiri. Tapi seandainya tidak ada wewenang di tingkat provinsi, silahkan dicantumkan. Kemudian misalnya begini nih, ini dari website. Itu ada dibuka di websitenya, kita punya dashboard tentang jumlah aparatur sipil negara untuk kabupaten kita. Screenshot aja boleh, screenshot. Karena ini juga dashboardnya misalnya resmi dari BKD. Itu kita perbolehkan. Kemudian yang menariknya lagi, kalau ternyata di situs BPS provinsi atau BPS pusat, boleh nggak Ibu? Boleh. Silahkan masukin di screenshot mana data yang menunjukkan itu, diisi datanya. Kita mempermudah sekali dalam pengisian data ini. Kemudian ini juga, oh ternyata semua ini ada di BPS kabupaten kita, atau malah justru di BPS pusat. Silahkan Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting adalah yang tadi kita sebutkan, jika perhitungan itu malah dalam masih belum jumlah, sementara yang kita minta presentasi, kirim data pendukungnya itu jumlah tersebut boleh, tapi di narasi dihitung lagi Bapak Ibu, jangan kita yang hitung lagi. Jadi jumlahnya di upload, nanti Bapak Ibu di narasi itu kayak narasi itu tempat Bapak untuk menuliskan, mendeskripsikan, atau mau memberi keterangan apapun itu kita persilahkan. Atau membuat keterangan, oh ini sedang disusun untuk tingkat provinsi, kita membuat kebijakan ini di sini, boleh. Silakan dibuat di narasi itu, kita akan baca narasinya. Kemudian ini yang tadi kebijakan, mungkin kebijakan itu sudah ada, kita minta ada atau tidak, tunjukin screenshot kebijakannya yang menunjukkan bahwa saya kebijakan itu telah ada. Ini sama tadi Pak yang limbah-limbah itu mungkin bingung limbahnya gimana. Ya kita tunjukin aja Pak, ternyata kita ada pengolahan limbah, kirim aja ke kita buat hitungannya di narasinya. Kemudian seperti kita sudah melakukan perhitungan ada atau tidak. Kita tidak minta hitungannya Bapak Ibu karena GRK ini tidak semua daerah punya GRK. Untuk daerah kota di Indonesia aja jumlahnya sangat sedikit, apalagi di kabupaten juga jumlahnya tidak banyak. Kita meminta jumlahnya ada atau tidaknya bisa dibuat menampilkan, misalnya kita sudah punya dokumen nih Bu, dokumen penyusunan inventarisasi GRK. Ada yang sudah buat perhitungan atau masih dalam proses penyusunan, itu kita persilahkan. Kemudian untuk ini yang sangat menarik, ada beberapa kabupaten di Indonesia itu tidak memiliki ekosistem lautan. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau untuk ekosistem lautan kita tidak masukkan dalam penilaian, namun kita harapkan daerah kelautan untuk mengisinya. Kenapa? Karena biar report yang tadi kita akan berikan ke Bapak Ibu itu terisi semua Bapak Ibu. Dan itu bisa memberi masukan, ternyata daerah pesisir seperti saya atau daerah Tulus saya ada permasalahan di misalnya jumlah luas kawasan konservasinya mengalami penurunan atau jumlahnya tidak signifikan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai report yang kita berikan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan Bapak Ibu di daerah. Kemudian untuk yang 15 kita semua punya daratan, kita harapkan untuk diisi untuk data GOS 15. Kalau 14 mungkin tidak semua memiliki lautan, tapi tidak harus khawatir, kita tidak akan memasukkan itu terhadap penilaian kita. Kemudian tadi GOS 16, Pak Ari juga yang dari Mas Raya menanyakan, apakah sudah ada gitu kebijakan, bisa ditunjukkan yang tadi saya sebutkan, RKPD, atau dari hasil rapat musrembang. Kita sudah menunjukkan ada upaya dalam bentuk kebijakan atau rencana-rencana aksi kita di daerah, RAD kita boleh dicantumkan. Kemudian
sepertiga goals 17, kita meminta jumlah pengguna internet kemarin berkaca dari CITES. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya di APJI, atau Bapak Ibu bisa menanyakan misalnya ada kantor provider di daerah sekitar, atau di OPD terkait mungkin ada untuk melihat berapa pengguna internet. Itu juga sangat penting karena kita mau melihat penyebaran internet di seluruh Indonesia, agar untuk memperlancar komunikasi, karena sekarang kita udah berbasis 4.0, nanti kita juga akan meningkatkan mungkin ke 5.0, kita tidak tahu, dan ini akan menjadi salah satu informasi yang penting. Mungkin demikian Bapak Ibu, sebelum mengakhirinya kita harapkan daerah yang hari ini hadir yang belum registrasi, kita akan registrasi. Tadi kita sudah pemaparan bahwa ini tidak sebatas rating dan awarding. Di video iSIM tadi juga, success story iSIM, bisa dilihat bahwasanya program itu tidak berhenti sampai kejuarannya saja, sampai awardingnya saja. Jadi untuk kita harap kita semua saling berkolaborasi untuk meningkatkan SDGs Indonesia. Untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan ke MC. Demikian, saya akhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ririn atas penjelasannya, sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu juga di sini sangat antusias. Oke, waktunya saat ini adalah diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari Kabupaten Kerinci. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, Halo, oke, selamat pagi Bu. selamat pagi Nah, Pak. perkenalkan saya Isminizar Ahmad dari Bapeda Kabupaten Kerinci. Kebetulan pada saat sekarang ini Pak hadir bersama saya itu Asen 1 Bapak Selanuddin. Baik, yang ingin kami tanyakan Bu, ini kan kami baru kali mendengar ini Bu, SDGs ini tujuan dan manfaatnya seperti apa Bu. Yang kemudian ini kan ada 150 indikator Bu harus disiapkan sampai akhir Agustus nih Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan Bu, ini terkait yang goals 7 nih Bu. Energi apa tadi nih? Ini rasio penggunaan gas rumah kaca. Yang kedua ada upaya efisiensi dan operasional dari kota. Ini maksudnya datanya seperti apa nih Bu yang goals 7? Yang perlu kami siapkan Bu. Yang kedua, ini ada juga data ini laut Bu, yang goals 14 tadi Bu, ekosistem laut, jumlah luas kawasan konservasi perairan laut. Ini juga kami agak kebingungan karena kami di daerah perbukitan dan pegunungan. Kemudian ada satu lagi goals yang 12. Barangkali itu aja yang perlu kami sampaikan. Mohon dijelaskan lagi Bu, lebih jelas, lebih detail, lebih lengkap terkait dengan goals 7, 12 dan 14 ini saja Bu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak, tadi namanya siapa Pak? Sempat terputus. Bu, dari Bapeda Kabupaten Kerinci Bu. Pak Iwan? Isminizar Ahmad Bu. Oh, Bismillah Ahmad. Siap. Saya panggil Pak Ahmad saja ya Pak ya? Boleh Bu, boleh. Iya, baik. Mungkin untuk pertanyaan Pak Ahmad ini langsung dijawab oleh Mbak Ririn. Tapi sebelum dijawab, saya boleh dengar pertanyaan dulu ya Mbak Ririn ya, dari Pak Ridani, dari Dharmasraya. Sebelum kita jawab. Baik, silakan Pak. Oke, terima kasih. Izin Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, tapi sebelumnya saya minta maaf Bu, apakah ini sudah dijelaskan tadi apa belum, karena di sini sering putus-putus karena sinyal sekarang memang agak bermasalah. Ini saya tanyakan mengenai pengisian program unggulan itu, apakah itu cuma satu program unggulan bisa diisi atau bisa diisi per tiap tujuan atau beberapa program unggulan bisa diisi. Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ridani. Mungkin sebelum ini ada 3 pertanyaan ini, ternyata ada 4. Pertama dari Kerinci tadi terkait tujuan program, kemudian penjelasan lebih detail untuk goals 7, 12, dan 14. Kemudian ada dari chat dari Tapanuli Selatan, ini bisakah sumber data? Tapanuli Utara, maaf. Ini bisakah sumber data bukan dari sumber yang tertera di aplikasi? Mungkin kita jawab satu-satu dulu ya, dari Mbak Ririn. Boleh dijawab dari pertanyaan Pak Ahmad tadi dari Kerinci? Silakan Mbak. Baik, makasih Angel. Izin Bapak Ibu untuk yang Bapak yang dari Kerinci, untuk yang goals 7 itu memang itu sangat terkait dengan GRK ya Bapak Ibu. Memang di GRK ini kita memang mencantumkan itu di tahun ini dan tahun sebelumnya memang ada, tapi kita kembangkan karena tema kita tahun ini adalah tentang energi juga. Jadi mungkin yang kita masukkan ke sini tentang GRK itu, atau ada tuh nanti Bapak Ibu kalau cek di goals 17 ada energi bauran misalnya. Kita itu minta pengennya tuh ada data terkait presentasinya Pak. Presentasinya atau jumlahnya. Apakah kita mau melihat apakah kabupaten itu telah pernah menghitung terkait gas rumah kaca? Apa mungkin hanya dalam suatu kebijakannya saja? Mungkin itu bisa jadi referensi Bapak Ibu. Kalau untuk tingkat sitis yang lalu, mereka memasukkan itu dari perhitungan GRK-nya di BPLDH kota bersangkutan. Mungkin nanti Kerinci bisa mengeceknya Bapak dari Kerinci untuk BPLDH-nya. Kemudian untuk yang goals 12, untuk yang goals 12 ini punten Bapak tadi itu permasalahannya di mana ya? Bapak tadi menyebutkan goals 12 tapi di bagian mananya? Maaf Bapak. Ya, baik, Bu. Jadi itu kan perlu data konsumsi. Maksudnya ini data apa yang perlu kita sampaikan itu dan sumbernya gitu. Oh, baik Bapak. Di buku panduan kita sudah menyebutkan bahwasanya untuk goals 12 itu memang kita condong ke arah green procurement. Jadi memang kita mau lihat apakah daerah itu sudah mendukung investasi hijau. Terus nanti ada kebijakan Kak di green procurement itu, apa kebijakan untuk terkait dukungan terhadap investasi hijau. Saya izin share screen sekali lagi untuk goals 12. Nah, kita memasukkan beberapa di goals 12. Kita lihat goals 12. Ini Bapak Ibu. Jadi memang dia dominan ke kita minta angkanya, proporsinya. Kita mau lihat bahwasanya berapa sih limbah yang telah ditanganin atau yang telah diolah oleh pemerintah kabupaten. Jadi memang di sini kita ingin menunjukkan bahwasanya dia itu kabupaten itu sudah melakukankah terkait pengolahan limbahnya gitu. Mungkin nanti ada juga tentang sampah. Apakah sudah ada berapa persentase sampah yang terkelola? Itu juga kita akan masukkan di data tersebut. Kalau untuk yang Bapak tanya goals 14, tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya goals 14 ini tidak masuk dalam penilaian kita. Namun, karena tidak semua kabupaten memiliki ekosistem laut. Namun kita harapkan untuk daerah-daerah yang memiliki ekosistem laut untuk mengisinya, karena ini bisa menjadi salah satu pengisi pelengkapan di nanti report yang akan kita berikan. Jadi izin Bapak Ibu kalau kita lihat ke belakang, nanti kita ini yang sebelah kiri, yang ini bisa menjadi bahan masukan Bapak Ibu report ini. Ini terisi penuh Bapak Ibu untuk daerah yang pesisir. Jadi pesisir itu tidak ada goals yang kosong. Jadi penuh Pak. Itu mendukung pengisian SDGs di semua. Tapi tidak semua memiliki pesisir, ya kita tidak masukkan itu dalam tahap penilaian kita begitu. Kemudian gimana Pak yang dari Kerinci? Ya, sementara cukup, Bu. Baik Bapak, nanti kita persilakan untuk bertanya lagi. Kemudian untuk yang Bapak dari Dharmasraya untuk program unggulan, saya coba share screen lagi.
untuk yang program unggulan, saya pakai PPT yang ini aja. Jadi program unggulan itu, namanya program unggulan itu unggul. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata satu program itu dia telah mencakup program-program lainnya. Itu tergantung strategi Bapak Ibu bagaimana membuat program unggulan ini. Atau misalnya Bapak kasih judul besar, ternyata di dalamnya itu ada judul kecil tapi tidak terpisah dengan judul besarnya. Mungkin itu bisa Bapak masukkan ke dalam program unggulan itu. Kita harapkan program unggulan itu, saya mengingatkan Bapak Ibu bahwasanya harus program unggulannya masih existing ya Bapak Ibu. Namanya juga masih unggul, Mas dalam arti unggulan nggak harus dia udah unggul, bukan. Artinya kita menggunakan kata unggulan ini yang memang benar-benar program ini mendukung SDGs dan itu existing yang dilakukan sekarang. Itu kita tidak memberi patokan harus dimulai tahun berapa, 3 tahun sebelumnya. Tapi itu tetap existing sampai sekarang. Jangan yang sudah terlewat. Yang misalnya kita punya nih Mbak program kita sudah menang di ajang ini, tapi itu programnya udah selesai gitu misalnya. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Yang existing sekarang. Mau dimulainya tahun lalu, tahun ini baru mulai, boleh. Tapi jangan juga yang masih draft sekali, belum ada kegiatan apa-apa karena kita di sana juga meminta inovasi, kemudian stakeholder yang terlibat, berdampaknya itu outputnya apa yang kita harapkan, monitoring. Dan nanti kita juga minta kebutuhan anggaran juga karena itu menunjukkan bahwasanya seperti tadi memang kita sudah sebutkan, mungkin ini nanti kita akan usahakan dan nanti kita akan launching terkait dengan diinlainkan dengan CSR. Kita mau lihat juga kebutuhan anggarannya. Yang yang masih perencanaan boleh, rencananya masih segini. Kita butuh segi apa? Masukkan aja kebutuhan anggaran yang sudah terjadi sebelum atau yang akan datang. Yang terpenting ada timeline-nya. Kita mau lihat ini programnya sudah sampai mana, sudah tahap apa dia sudah monitoring, ternyata di timeline-nya kita lihat dia masih awal. Tapi kita sarankan ke Bapak Ibu itu programnya itu yang mencakup yang 4 ini Pak. Jangan terlalu masih awal sekali programnya. Kalau bisa sudah ada monitoringnya begitu. Karena penilaian nanti dari panelis ini dari aspek inovasi, stakeholder yang terlibat kolaborasinya, dampaknya dan monitoringnya. Mungkin itu sedikit masukan terkait program unggulan, itu berlaku untuk Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin pertanyaannya. Terus tadi ada yang dari yang ini ya, yang dari mana Angel? Tapanuli Utara bukan? Izin Mbak, ini mungkin beberapa Oh, Pak Ari. pertanyaan yang di chat, ini kan kita sambil jawab juga ya. Mungkin lanjut saja dulu ke Pak Ari dari Kabupaten Dharmasraya, yang tadi sudah semangat sekali. Silakan Pak. Oke. Boleh nggak kami ini satu persatu Bu dari tujuan 1? Boleh Pak, boleh, ya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari sebelumnya kami sudah mengundang OPD terkait Bu tentang pengisian iSIM yang sekarang. Kami terkendala atau minta penjelasan Bu, ada beberapa target yang contohnya di 131 Bu sampai 133. Bisa didengar Bu ya? Iya boleh. Gimana Pak? Bisa Bu. Ya. Bisa. Ya, 131 sampai 133 ini indikatornya sama Bu. Apakah maksudnya juga sama atau ada perbedaannya Bu? Itu yang pertama. Satu 131 itu kan isinya persentase laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi sesuai dengan definisi nasional. Ini kalimatnya atau indikatornya sama persis dengan 131, 132, dan 133. Itu yang pertama, Bu. Satu persatu atau lanjut seluruhnya, Bu? Baik. Mungkin kita juga sudah cek Pak. Ini coba kita lihat terlebih dahulu. Sepertinya memang ada double input terkait indikator itu. Mungkin bisa lanjut Pak.
Oh, Di lanjut. goal Oke. selanjutnya, iya. Ya. Kemudian sebentar, Bu. Oh, kemudian sebentar, Bu ya. Di 621, Bu. Di 621 sepertinya kami belum melakukan survei atau pendataan pada indikator dimaksud persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Ini 621, Bu. Ini yang kedua. Lanjut ke 741 sampai 743. Pada ada upaya efisiensi energi dari operasional kabupaten. Ini maksudnya bagaimana? Kebetulan efisiensi ini datanya pada lain untuk bidang urusan kelistrikan atau SDM ini kan sudah menjadi kewenangan provinsi, dan sepertinya efisiensi ini agak sulit mencari datanya, Bu, untuk kami yang sekarang sampai di 743. Itu yang permasalahan ketiga. Yang keempatnya, pada 921 laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. Kalau dilihat dari struktur PDRB di kabupaten kota atau di daerah, ini tidak ada yang menyebutkan PDRB-nya berdasarkan manufaktur. Kemudian pada 10.1.1.1 persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Apakah ini maksudnya pada penduduk miskin daerah tertinggal ini pada desa penduduk miskin pada desa yang berstatus tertinggal atau sangat tertinggal. Itu yang keempat. Selanjutnya yang 11.2.1 persentase penduduk terlayani transportasi umum. Apakah ini maksudnya layanan transportasi pada level, kalau kami di pemerintah kabupaten, apakah layanan transportasi umum dihitung berdasarkan kecamatankah atau desa, atau pada level persentase pada yang lebih kecil, Bu? Ini yang 11.2.1. Selanjutnya yang tadi kami sampaikan di 16.3 sampai ke 16 yang terkait SDGs tadi. Mungkin tadi yang sudah dijawab. Lanjut ke jumlah pengguna internet per total penduduk. Ini salah satu data yang juga tidak kami miliki dan belum ada survei atau pendataan terkait dengan hal tersebut. Dan datanya juga memang di kabupaten sampai saat ini untuk SDGs yang sebelumnya versi 59/2017 data ini juga tidak kami miliki atau not available. Mungkin itu saja, Bu. Ya, sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, sangat detail sekali. Berarti Bapak sudah baca ya Pak ya? Baik, sebelumnya Bapak sudah baca buku panduan nggak Pak? Izin? Apakah Buku ada panduan. perbedaan atau bagaimana Pak dengan sistem? Yang sekarang kalau kami belum bisa membandingkan antara Perpres 59/2017 dengan Perpres 111/2022. Apakah yang mungkin kami bertanya lagi mungkin, Bu. Apakah yang di ISIM ini menggunakan Perpres 59/2017 atau memang sudah murni memakai Perpres 111/2022? Mungkin itu, Bu. Secara umum. Kita izin Pak untuk pertanyaan itu kita sudah menggunakan Perpres yang tahun 2022 ya Pak ya, karena memang arahan dari Bappenas itu Perpres 2022 ini menggantikan Perpres 2017. Ya. Seperti itu Pak. Nah, mungkin Ya, tadi kebetulan kami kan sekarang menyusun lanjut. Kebetulan kami sekarang menyusun KLHS, Bu, di Dinas DLH. Kebetulan KLHS ini masih menggunakan Perpres 59. Jadi data kami masih di Perpres 59 dan belum menggunakan 111. Jadi untuk 111 memang kebetulan kami untuk yang kedepannya menggunakan Perpres 111. Mungkin itu. Izin Pak, kita mungkin nanti saya dengan Mbak Ririn akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak terkait di goal 1 tadi itu ada 1.3.1 sampai dengan 1.3.3.
Nah, itu Iya. memang ada 3 Pak indikator, tapi memang nanti akan kita perbarui di sistem. Oke. Itu ada 3 indikator yang berbeda. Jadi tidak sama semua, tapi ada 3 indikator yang berbeda, nanti akan kita perbaiki. Oke, untuk yang 6 tadi, boleh dibantu tim, itu tadi tentang... Oke, belum melakukan pendataan ya Pak ya? Ya, belum ada, Bu. Nah, Oke, memang ini kebanyakan kendala dari setiap kabupaten dan kota ya Bapak Ibu. Jadi kalau Iya. memang tidak ada datanya, tidak apa-apa. Tapi mungkin ada masukan dari Mbak Ririn kalau terkait dengan data yang seperti ini. Izin Pak Ari, mungkin kalau kita boleh saran ke Pak Ari dari Dharmasraya atau kabupaten lainnya, dari berdasarkan pengalaman kita, jika tidak ada data, apakah boleh diadakan atau bagaimana, itu tergantung strategi dari daerah masing-masing. Jadi mungkin tadi saya sudah menyimak ada beberapa data yang beberapa Dharmasraya mungkin daerah lain juga bermasalahnya di sana, Pak. Jadi kita harapkan ini pentingnya kolaborasi antar multi stakeholder. Misalnya Bapak dari Dharmasraya atau kabupaten lainnya mengumpulkan OPD-nya, apa data yang belum ada bisa nggak kita adakan sebelum ISIM ini ditutup? Itu mungkin strategi Bapak. Jadi kita harapkan, karena berkaca dari sitis itu sekitar 30-an kota bisa mengisi 100%, itu sebagiannya itu Pak, mereka mempersiapkan data itu semaksimal mungkin dengan mendata itu sebelum waktu ini ditutup. Jadi silakan. Terkait dengan 16 yang tadi Bu, yang data tadi yang cuci tangan tadi, sebetulnya kan dari segi statistiknya, sebelum kami mendata ini terlebih dahulu kami minta rekomendasi statistik dari BPS di daerah. Setelah mendapatkan rekomendasi statistik, baru bisa melakukan survei. Mungkin itu Bu ya, mungkin butuh waktu dan butuh tenaga atau itulah sampai kami mendapatkan data jika memang harus melakukan survei. Benar Bapak. Izin Bapak sedikit lagi, memang kalau Bapak baca buku panduan, kita juga memberi, Bapak Ibu bisa mencek buku panduan, kita memberi seperti masukan sumber data pengisian indikator. Mungkin Bapak Ibu juga bisa dari sana, misalnya BPS Survei Sosial Ekonomi, atau di Kementerian Kesehatan, atau profil kesehatan kabupaten, mungkin setiap kabupaten punya. Mungkin itu jadi tahapannya. Mungkin Bapak saya izin menjawab pertanyaan yang lainnya. Ya, lanjut Bu. Untuk yang goal 7, untuk yang itu ternyata ada di tahap provinsi atau bagaimana, tadi saya sudah sampaikan bahwa jika itu ada di provinsi, tapi provinsi itu menunjukkan menotis kabupaten Bapak misalnya, itu kita persilahkan Bapak. Tapi ada kabupaten Bapak nih, misalnya dalam provinsi Sumatera Barat atau Sumatera Selatan, dia menunjukkan kabupaten ini, kabupaten A, B, C gitu. Dia nunjukin semua kabupatennya dengan angka sekian, itu kita persilahkan Bapak. Jadi memang kenapa Pak? Ya, maksudnya ini Bu, yang tadi buka ini terkait dengan efisiensi energi Bu. Iya, tadi sudah mungkin jadi saya jelasin. pertanyaan kami di daerah, efisiensi ini kemungkinan besar masih, ya datanya masih jadi pertanyaan Bu. Mungkin untuk sekarang yang menjadi pertanyaan Bu. Dan kami juga meragukan apakah data ini tersedia di provinsi apa tidak. Setahu kami belum Bu. Baik Bapak, mungkin saya screen buku panduan sebentar ya. Ya Pak. Di buku panduan, untuk yang tadi saya juga menjelaskan waktu di pertanyaan yang dari Bapak Ibu dari Kerinci, efisiensi energi ini kita minta ada, kalau Bapak lihat ada atau tidaknya, itu kita sudah minta itu berdasarkan kebijakan. Mungkin kalau nilainya itu kita sudah memberi ini Pak, masukan seperti ini, bauran energi berapa persen, kita masukkan itu dapatnya dari mana, kemudian Bapak bisa memasukkan presentasinya. Mungkin tadi saya sudah menyebutkan Pak, itu tergantung strategi di daerah masing-masing. Mungkin memang tidak semua ada di Pemda. Bapak Ibu bisa mengecek di situsnya SDM misalnya, atau ternyata itu udah ada perhitungannya di OPD terkait. Mungkin Bapak bisa lebih bertanya mungkin ke daerah-daerah yang lain terkait bauran energi. Misalnya untuk yang Bapak nanya, yang nanya di goal 10,
misalnya kita cek di goal 10 itu tentang PDRB ya. Di apa Iya, yang tadi Bapak goal 9 menyebutkan ya. kata Nah, ya faktor. goal 9. Benar. Ya. Mungkin nanti kayak daerah tertinggal juga Bapak Ibu bisa cek di survei sosial ekonomi, kita dibuat referensinya Pak. Mungkin Bapak tinggal cek, kalau memang tidak ada di situ baru Bapak bisa menanyakan juga ke dinas terkait. Ini karena juga kita menyusun metodenya ini juga bertanya, kita juga berbasis metadata Bappenas Pak. Kita juga udah berkonsultasi dengan Bappenas dan data itu sudah ada sebenarnya. Jadi mungkin Bapak bisa mengulik langsung di mana data itu ada gitu Pak. Kalau terkait transportasi, saya izin Pak, transportasi yang kita minta itu yang ada di dokumentasi daerah Pak. Kita tidak mematok mungkin dia di tingkat desa, kabupaten, kecamatan atau kabupaten secara garis besar. Tapi yang kita minta itu adalah yang record oleh kabupaten itu ada di mana. Nanti kita akan menyesuaikan dengan penilaian kita, Pak. Gitu. Jadi Bapak tidak harus terpatok ini mau tingkat mana tidak, Pak. Makanya kalau kita lihat di buku panduan di goal 11 itu kita minta pertama itu dia berdasarkan apakah dia sudah ada perhitungan berdasarkan ininya dulu, kebijakannya dulu gitu Pak. Kalau memang tidak ada kebijakannya, ada atau tidaknya nanti tergantung wilayahnya itu di tingkat mana Pak. Tapi kita tidak mematok itu di tingkat mana karena memang tergantung kabupaten Bapak ngerekodnya itu sampai tingkat mana Pak. Ada tambahan dari Angel? Sepertinya udah ya Pak, goals berapa kan udah semua kan Pak? Oh, Sudah ada kemungkinan semuanya, ada Pak, ya? ya. Oh, kemarin Bu, ini bukan kami juga lupa dan kami juga tidak mencatat Bu. Belum mencatat. Kemarin ada terdapat permasalahan pada yang di dalam itu Bu, menu apa namanya istilahnya? Yang pada saat update penilaian itu kami menemukan antara deskripsi dengan indikatornya yang tidak sama kemarin Bu. Kami juga belum mencatat Bu. Itu garis besar itu yang secara umum saja Bu. Baik Pak, mungkin ini akan kita cek kembali ya Pak ya. Dan nanti misalnya ada kasus seperti itu, langsung hubungi kami di Sekretariat ISIM. Nanti kami akan coba bantu untuk menyesuaikan antara buku panduan dan sistem. Mungkin ada sedikit kendala di situ Pak. Baik, mungkin cukup ya Pak Ari Ya, cukup, terkait Bu. pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Ririn atas jawabannya juga. Dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari menunggu pertanyaan, dari Pak Muklis, mungkin dari Apkasi ada tanggapan Pak? Baik, terima kasih Mbak Angel, Mbak Ririt. Senang sekali kelihatannya sudah mulai banyak teman-teman dari kabupaten yang mengisi dan tentu saja yang mendaftar. Cuma saya masih mencatat ini tadi ada beberapa kabupaten yang belum mendaftar seperti Mempawah, Oki, lalu Batubara, Kerinci, dan beberapa daerah lainnya. Ini adalah daerah-daerahnya pengurus Apkasi ya. Kalau dari Ketum tadi Pak dari Dharmasraya sudah banyak dan sudah kelihatannya sudah lebih dari 50% ya pengisiannya. Nah ini saya ingin mengajak teman-teman pengurus ya yang bupatinya sebagai pengurus untuk segera mendaftar dan mengisi gitu ya. Tadi ada ketua, wakil ketua Mempawah, lalu Batubara, ketua bidang, ada Korwil juga, lalu ada Sintang juga yang sebagai ketua LTKL ya, tinggal temu Kabupaten Lestari dan beberapa daerah yang lain. Karena kalau dilihat dari manfaatnya ini sangat besar sekali manfaatnya bagi daerah selain memetakan capaian SDGs juga ini ada tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ririn ada beberapa peluang-peluang untuk kerjasama atau kemitraan dengan BUMN atau NGO atau lembaga-lembaga kemitraan lainnya. Saya rasa itu aja Mbak Angel, terima kasih Mbak Angel sama Mbak Ririt yang sudah memandu acara ini dengan baik. Dan teman-teman dari
daerah mohon semangat ya. Semangat. Semangat dong Pak, masa nggak semangat? Kita Ya, kan siap. mau Baik, Pak. dikasih penghargaan oleh Pak Menteri ini di Iya, bulan betul. Oktober, jadi harus semangat. Siap. Baik, terima kasih Pak Muklis atas tanggapannya terkait ISIM Regensis. Nah, itu sudah diberi oleh Pak Muklis ya Pak ya. Jadi pengurus-pengurus APKASI boleh mendaftar kabupaten-kabupaten yang disebut Pak Muklis tadi, dan tentunya seluruh yang hadir di sini boleh langsung mengisi data, dan yang belum daftar itu boleh daftar, yang belum registrasi boleh registrasi. Ini juga ada yang semangat, Ibu Dia. Ibu Dia. Izin Ibu Dia dari mana Ibu? Bapeda apa Bu? Izin Ibu dari Dinas Kominfo Darmasraya. Waduh, Darmasraya sangat semangat sekali ya dari Darmasraya ini. Baik, siap Bu Dia. Apakah ada tanggapan Bu Dia? Terima kasih Ibu. Sementara sudah terhandle dengan pertanyaan dari Pak Ari tadi. Ada beberapa data kami yang kemungkinan nanti NA tadi sudah disampaikan Pak Ari, dan sementara cukup bisa dipahami. Nanti kami komunikasi dengan Pak Ari. Siap, semangat Ibu. Ini kan dari Kominfo ya Bu ya. Nanti siap Iya. untuk supply data ke Bapeda ya Bu ya. Jangan lupa Insya Allah, Ibu. legitimasinya Bu, jangan lupa tanda tangan dan stempel Dinas Kominfo. Baik, terima kasih Bu Dia. Mungkin selanjutnya dari Kabupaten Kepahyang. Ada yang hadir dari Kabupaten Kepahyang? Boleh ada tanggapan Pak? Atau ada kesulitan terkait pengisian data? Boleh loh Pak. Oke. Boleh. Baik, kalau dari Tapanuli Selatan. Apakah ada tanggapan dari Tapanuli Selatan? Oh, sudah hadir Bapeda Kabupaten Tapanuli Selatan. Boleh Ibu? Ada tanggapan Bu atau pertanyaan? Dari Kabupaten Tapanuli Selatan ini sudah 20% pengisian data. Boleh Ibu? Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Angel dan Bu Ririn. Mungkin Tapsel sudah mencoba masuk ke dalam sistem ya. Hanya saja kalau masuk secara pemilihan goals kita belum sampai ke sana gitu. Jadi di sini mungkin ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan apakah pemilihan goals yang kita ambil itu harus sesuai atau harus sinkron dengan program unggulan yang akan kita ambil gitu. Harus sinkron, maksudnya misalkan kita ngambil goal 1 gitu, masalah kemiskinan, apakah program unggulan atau video yang akan kita ambilkan itu harus sesuai dengan cerita kemiskinannya gitu Bu. Mohon tanggapannya ya Bu ya. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Izin. Dengan Ibu Sari Bu. Ibu Sari, wah sama nih namanya Muhrina Anggun Sari Hasibuan. Aduh, samalah namanya ya, Sari juga. Siap, izin Bu untuk program unggulan ini, mungkin nanti bisa ditambahkan Mbak Ririn, program unggulan ini bisa banyak goals yang terkait Bu, jadi nggak cuma satu, jadi kan biasanya bikin program unggulan ini bukan hanya kemiskinan toh, tapi misalnya peningkatan ekonomi juga gitu. Jadi tidak hanya satu goals, tapi banyak goals yang bisa hadir di program unggulan itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ririn? Ya, terima kasih Bu. Ibu Sari, saya Muhrina Anggun Sari dari Tapanuli Selatan. Mungkin ini Bu sharing juga buat Tapanuli Selatan dan semua kabupaten yang lainnya. Untuk yang program unggulan itu goals-nya kita tidak banyak-banyakan goals, bukan dalam arti semakin banyak goals semakin bagus. Tapi memang kita ingin tahu bahwasannya fokusnya itu di goals mana. Dan justru kalau cuma satu goals kita bingung. Justru sebenarnya baiknya itu lebih dari satu goals. Kenapa? Karena memang di SDGs itu dia tersaring terintegrasi antar semua goals. Jadi memang nanti misalnya Bapak Ibu tentang misalnya ini misal saja ya. Misalnya tentang stunting. Stunting itu terjadi karena misalnya peningkatan kemiskinan.
tapi juga dia ada di goals yang lainnya terkait pendidikan juga semakin baik. Jadi itu saling berinteraksi antar beberapa goals. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan goals itu, kita menunjukkan beberapa goals yang bisa Bapak Ibu pilih. Ya, selain program unggulan itu juga kita bisa fokus terhadap pengisian indikator itu buat Ibu yang duta pariwisata maupun Bapak Ibu kabupaten lainnya. Sehingga penilaian itu lebih maksimal. Goals-nya terisi semua di 150-an indikator tersebut. Program unggulannya juga masuk dalam beberapa goals. Tadi sudah saya bilang kiat khususnya, kita sudah berdiskusi bahwasannya kita harapkan itu mencakup semuanya Bapak Ibu. Ada inovasinya, berkelanjutan, berdampak. Alangkah baiknya itu ada monitoringnya. Jadi penilaian itu dapat maksimal oleh panelis. Jadi dimohon ke Bapak Ibu untuk memilih goals itu mungkin sedikit terkait dengan goals ini, silahkan Bapak Ibu. Kita tidak akan melakukan penilaian signifikan untuk goals yang Bapak Ibu jangan takut salah pilih ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa kabupaten ntar kalau kita masukkan kabupaten ini salah gitu. Tidak ada salah benar Bu, silahkan memasukkannya. Mungkin di daerah itu fokusnya di goals tersebut gitu. Terima kasih Ibu Sari. Oke Bu Ririn. Terus Mbak Ririn, Ya. izin bertanya lagi Bu Ririn, ini kan kita udah sampai ada ya WA khusus untuk apakah ini memang WA sekretariatnya, jadi di mana kita nanti butuh penjelasan terkait iSIM ini, kita bisa di sana gitu. Terima kasih Bu. Iya Bu, itu bisa Ibu mengajukan pertanyaan di sana biar dibaca oleh semuanya, bisa membantu daerah lainnya juga. Bisa juga langsung Bu ke sekretariatnya, kita kan ada nomornya, bisa juga langsung. Kalau memang Ibu merasa itu bisa sharing dengan yang lainnya, silakan Ibu bertanya di grup. Atau mungkin merasa Ibu lebih sedikit privasi, bisa langsung ke kontak kita di kontak iSIM itu. Gitu kan Jel? Gimana Jel? Betul, betul sekali Mbak Ririn. Jadi nanti Ibu dan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, boleh langsung di grup. Kita membuat grup itu agar memudahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Tetapi misalnya ingin langsung ke Sekretariat iSIM, boleh langsung telepon ataupun chat kami. Gitu. Oke Mbak Angelin, Mbak Ririn, makasih Ya, banyak. terima kasih Ibu Sari. Ya Mbak. Ini kita sudah lewat sebenarnya ya, harusnya 10.30, tapi dengan semangat yang sangat membara dari Pulau Sumatera dan Kalimantan ini, boleh. Mungkin satu lagi, minta tanggapan dari Kabupaten Meranti. Kabupaten Meranti ada yang hadir? Kabupaten Meranti? Boleh Pak. Ya Pak. Bagaimana Pak? Ada kendala kah Pak selama pengisian atau ada tanggapan? Itulah Kak, tadi kendalanya tentang masalah stempel itu Pak. Oh, oke. Jadi Ini kebanyakan meminta data ke OPD itu melalui WA Pak. Jadi tidak ada stempel basahnya Pak. oke, baik. Dengan Bapak siapa Pak? Izin? Zulkarnain Kak. Pak Zulkarnain. Ya. Oke, baik Pak. Memang untuk data ini Bappenas sangat menyarankan untuk ada cap atau legitimasi dari dinas terkait untuk menunjukkan dokumen itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau hanya WhatsApp saja itu tidak bisa kita terima Pak, izin. Jadi kalau bisa dari Sekretariat iSIM menyarankan kalau misalnya kepala dinasnya tidak bisa tanda tangan, apakah bisa diwakilkan oleh wakil kepala dinasnya. Nah, ataupun boleh dari Pak Zulkarnain mungkin mengisi narasi, kemudian mungkin bisa langsung komunikasi juga ke Kepala Bapeda untuk langsung ke kepala OPD terkait. Nah, ini salah satu strategi juga Pak dari pengalaman kita di kota kemarin. Jadi dari Bapeda ini langsung komunikasi ke Kepala Bapeda. Nah, Kepala Bapeda ini biasanya langsung komunikasi ke bupatinya. Nah, nanti bupati yang menyurat ke seluruh OPD untuk mempersiapkan data terkait itu. Jadi Bapak Zulkarnain mungkin bisa list nih, data ini ada di dinas mana, data ini di dinas mana, nanti langsung bersurat saja gitu. Jadi mereka langsung tanda tangan,
Tapi kalau koordinasi mungkin lewat WA bisa, Pak. Cuman kalau untuk hasil datanya itu kalau bisa ada legitimasinya. Gitu, Pak. Oke, Mbak. Terima kasih. Siap, Pak Zulkarnain. Ada lagi, Pak? Itu Mbak, targetnya memang 31 Agustus, Pak. Harus terisi ya? Betul. Harus terisi semua, Pak. Semangat ya, Pak ya. Iya, ya. Semangat dong, Oke. Pak. Nanti kan kita siapa tahu bisa bertemu verifikasi offline. Kalau bisa lihat verifikasi datanya Meranti ini 100%, bisa jadi kita ke Meranti untuk verifikasi offline. Oh, gitu Itu ya. ya Pak Zulkarnain. Semangat, Pak. Mudah-mudahan Meranti dapat itu ya, Mbak ya. Iya dong. Semangat, harus semangat ya, Pak ya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Zulkarnain. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, menuju ke jam 11. Mungkin satu lagi Lampung Timur. Ada tanggapan, Bapak? Mungkin cukup, Bu, untuk saat ini. Oke, cukup semangat ya Pak. Tadi sudah juga ya Pak ya, pada saat sesi tutorial. Di Lampung Timur sudah 35,38%. Wah, semangat-semangat ya Pulau Sumatera dan Kalimantan ini. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ini izin dari kami Sekretariat AISIM untuk menutup acara pada hari ini dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi, berakhir juga acara virtual roadshow pendampingan teknis AISIM for Regensis tahun 2023. Tentunya kami sebagai penyelenggara membutuhkan saran dan masukan dari Bapak Ibu, oleh karena itu Bapak Ibu bisa menghubungi Apkasi. Ada Pak Muklis di sini, siap ya Pak Muklis? Siap, siap. Oke, atau Surveyor Indonesia dalam hal ini bisa menghubungi Sekretariat AISIM for Regensis. Kemudian sedikit info Pak Ibu, tadi di awal ada 71 kabupaten. Sekarang setelah pendampingan teknis ada 75 kabupaten yang terdaftar. Jadi semangat Bapak Ibu, terima kasih telah registrasi. Ini mari kita bersama-sama untuk memajukan negeri kita tentunya ya, Indonesia. Dan jangan lupa untuk mengisi data. Deadline-nya 31 Agustus. Semangat Bapak Ibu. Saya mewakili penyelenggara ingin menyampaikan permintaan maaf apabila dari kami menyelenggarakan dan mengucapkan sesuatu yang kurang berkenan atau ada keterbatasan-keterbatasan lain yang tidak dapat kami cegah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Ibu hadirin atas atensinya. Demikian acara ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di verifikasi offline Bapak Ibu ataupun online ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bertemu. Dah Bapak Ibu. Terima kasih. Semangat Bapak Ibu. Nanti kita yang offline ya Angel. Nanti kita berkunjung ke daerah-daerah yang memang udah 100% semangat. Saya ikut ya. Semangat. Oke, boleh Pak dong, Muklis. Pak. Jadi biar semangat. Semangat ya Bapak Ibu ya. Live ya Bapak Ibu, izin.